Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Angga bagaimana? Sudah sholat semua? Sudah makan siang semua? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, ya, alhamdulillah. Baik, hari ini sudah jam 2 siang ya. Semoga masih semangat, ya kan? Jadi, walaupun siang hari, semangatnya harus tetap seperti pagi hari. Siap? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, jadi hari ini kita mulai dulu dari ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semoga pelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Iin, ketua kelasnya, Ya. silakan. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Dapat diakhiri. Semuanya hadir ya. Apa ada yang nggak sekolah? Apa ada yang bolos? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Semua, Pak. Nihil. Kantin nggak ada lagi kan yang jajan di kantin? Sudah masuk, Pak. Sudah semua. Masuk ya. Aman, Pak. Oke. Jadi Pak ingatkan lagi, minggu kemarin kita belajar apa? Di sebelum pemisahan campuran di materi ini. Perubahan fisika dan kimia, Pak. Fisika dan kimia, Iin. Ya, coba masih ingat nggak apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, Pak, masih. Jadi kemarin kan kita juga sudah praktikum, jadi masih ingat saya, Pak. Untuk perubahan fisika itu yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan yang kimia menghasilkan zat baru. Gitu, Pak, ya? Jadi kalau fisika dia zatnya tidak berubah ya. Kalau kimia zatnya berubah kan dari menjadi zat baru. Oke, lanjut. Pak akan menampilkan masalah pada hari ini. Jadi Pak akan share tentang PowerPoint dari Pak. Oke, sudah jelas ini ya layarnya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, jadi ini gambar apa ya? Kalian tahu? Iya, Pak, itu merupakan gambar air keruh, Pak. Itu sungainya sangat keruh ya, Pak, sampai coklat seperti itu. Ya, jadi ini airnya keruh. Jadi ini di daerah tempat Bapak tinggal, asal Bapak dulu. Jadi airnya keruh sekali. Jadi kalau mau kita sehari-hari itu susah. Jadi harus mencari air bersih. Oke, ada yang tahu kira-kira apakah bisa air keruh ini dijadikan air jernih? Bisa, Pak. Airnya bisa dibersihkan, mungkin bisa dengan disaring, Pak. Bisa disaring ya? Iya. Nah, seperti ini kan. Jadi air kotor itu ternyata bisa menjadi air bersih. Mungkin ada yang tahu nggak caranya buat tadi mau membersihkan air ini supaya bersih? Seperti kata Rika tadi, Pak, disaring. Gitu ya, Pak ya? Oke. Lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasikan permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan materi pemisahan campuran. Peserta didik mampu melakukan percobaan pemisahan campuran dengan teliti dan hati-hati. Oke.
Eh, nah, jadi sedikit Pak masukkan ini dulu. Jadi apa itu pemisahan campuran? Jadi KJP pemisahan campuran itu adalah pemisahan yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, jadi sedikit dari Pak. Jadi pemisahan campuran itu terdiri dari ada yang dari perbedaan hukum partikel, ada dekantasi, filtrasi, dan sentrifugasi. Kemudian pemisahan campuran itu ada yang zat padat dari larutan, ada evaporasi, kristalisasi, dan kemudian pemisahan campuran ada destilasi, corong pisah, dan kromatografi. Pemisahan campuran juga ada yang zat padat, dari zat padat, dan sublimasi. Jadi ini sekilas dari Pak. Jadi nanti bisa kalian lihat nanti di bahan ajar yang sudah Pak kasihkan, ada juga di buku paket kalian, atau juga bisa kalian cek di internet. Jadi kan HP kalian sudah canggih semua kan? Ya, lanjut. Oke. Nah, orientasi masalah. Pak akan menampilkan suatu video, ya. Semuanya boleh melihat video ini. Oke, pertanyakan dulu ya. Anda kembali menyaksikan Kultura News bagi pemirsa krisis air bersih dialami warga Pacitan, Jawa Timur. Akibat sumber dan sumber air mengering, warga harus berburu ke hutan untuk mendapatkan air. Ironis, meski air kotor, namun warga terpaksa menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan berjalan kaki, warga desa Gembong, Kecamatan Arjosari ini berusaha mencari air ke dalam hutan yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Akibat kemarau panjang, seluruh sumur dan sumber air bersih warga mengering. Di dalam hutan inilah warga akhirnya mendapatkan air. Meski keruh dan kotor, namun warga terpaksa menggunakannya untuk mandi, mencuci, bahkan diminum dan dimasak. Nggak ada. Dari kemana kalau di sini ya seperti ini adanya. Cuma di kali gitu. Sudah berapa lama di mana? Ya sudah ada 3 bulan. 3 bulan. Iya. Ya ambilnya itu ya begitu antri dari pagi gitu. Ganti-ganti gitu orangnya. Sini mungkin kan mandi. Sing sana sini kan anu. Iya. Oh, untuk kebutuhan masak. Masak. Ini udah berapa lama Pak sini kekeringan Pak? 3 bulan ya. Sampun wonten. Sejak 3 bulan terakhir, krisis air di kawasan ini belum bisa diatasi. Bantuan air bersih juga pernah diterima warga lantaran untuk menjangkau lokasi dipenuhi medan terjal. Data BPBD Pacitan, krisis air bersih terjadi di 50 desa dari 10 kecamatan. Kawasan krisis air bersih ini pun terus meluas bersamaan kemarau yang kian panjang. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Oke, dari permasalahan tadi ada yang tahu kira-kira masalah apa yang ditemukan dari video tadi? Saya Pak. Ya. Iya Pak. Saya Pendepon. Ya, Isti, Pak Ya, Depot. Ya. saya ya Pak. Bagaimana solusi supaya bisa air kotor atau keruh tersebut bisa dijernihkan supaya dapat digunakan Pak? Ya, jadi permasalahan pada video tadi, jadi masyarakat yang menggunakan air kotor atau air keruh kan, karena kemarau, jadi terpaksa mereka menggunakannya. Jadi yang kita akan bahas itu bagaimana solusi mencari solusi dari membersihkan air tersebut. Oke, nah, Pak akan membagi kalian terbagi 3 kelompok, ya. Jadi kelompok 1 ada Iin dan Isti, ada orangnya? Ada, Pak. Ya Pak. Dan kelompok 2 Suci, Depon, ada? Ada, Pak. Kelompok 3 Zia sama Rika, ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Ya. Oke, jadi Pak akan membagi kalian LKPD yang akan yang Pak berikan. Silakan dilihat dulu LKPD-nya
dan diisi dan didiskusikan kepada sama teman kelompoknya, kira-kira apa yang belum kalian yang bisa kalian isi. Mungkin kalau tidak bisa diisi, nanti kalian bisa tanyakan dengan Pak. Oke? Iya, Baik, Pak. Pak. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah paham cara pengisiannya? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Silakan melakukan praktikumnya. Alat bahannya sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah siap. Hati-hati ya. Airnya jangan sampai tumpah ya. Oke, bagaimana kelompok 1 sudah pengisian LKPD praktikumnya? Kelompok 1 sudah praktikumnya? Jadi kelompok 1 Pak tadi, Iin sama Isti ya? Sudah? Ya, Pak, masih proses, Pak. Kurang sedikit Proses ya? lagi. Sedikit lagi, oke. Ya. Yang kelompok 2, Suci sama Depon. Sudah, Pak. Ini kelompok 2. Yang kelompok 3, Zia sama Rika, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah selesai Sudah, nih. Pak, sudah selesai. Oke. Kalau sudah, silakan isi dulu LKPD-nya. Yang pertanyaannya itu tadi diisi dulu. Ada kan pertanyaannya? Oke, sudah semua? Sudah. LKPD-nya? Sudah semua? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Kelompok apa dulu? Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Kami, Pak. Kelompok 1, Pak. Satu dulu. Kelompok 2 kami. Kedua. Maaf, Pak, salah. Kelompoknya bisa lupa ya. Iya. Saya kelompok 2 sama Devon, Pak. Oke, kelompok 2 terus boleh dipresentasikan hasilnya dari ini aja, dari rumusan masalah sampai analisisnya, kesimpulan nanti aja. Dari rumusan masalahnya, Pak ya. Ya. Oke, jadi dari hasil diskusi kami tadi, saya sama Devon tadi, untuk rumusan masalahnya itu bagaimana cara mengatasi permasalahan air kotor menjadi air yang layak untuk digunakan. Terus selanjutnya, apakah ada pengaruh pada teknik pemisahan campuran yang digunakan. Untuk hipotesisnya, itu cara mengatasi permasalahan air kotor adalah dengan menggunakan teknik pemisahan campuran, yaitu dengan filtrasi atau penyaringan. Yang kedua itu terdapat pengaruh pada teknik pemisahan campuran yang digunakan pada penjernihan air, yaitu susunan bahan yang digunakan. Selanjutnya itu kami menentukan variabelnya ada 3, ada variabel manipulasi atau bebas, itu urutan bahan yang digunakan, untuk respon dan terikat, kejernihan air hasil penyaringan. Selanjutnya itu untuk variabel kontrol, jenis air yang digunakan, volume air, sama ukuran botol. Nah, untuk alat bahan juga disebutkan, Pak. Sebut aja. Oke. Untuk alat dan bahannya, alat yang digunakan itu menggunakan botol bekas air mineral 1,5 liter, gunting atau cutter. Untuk bahannya air keruh, pasir, arang, ijuk, jerami, kerikil besar, kerikil kecil, batu, juga kapas. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengamati ciri-ciri fisik air yang akan dijernihkan sebelum dilakukan kegiatan penjernihan air. Masukkan hasilnya dalam tabel. Yang kedua itu merancang sebuah model penjernihan air sederhana dan menyusun bahan-bahan tersebut berdasarkan ada literasi kami tadi, Pak. Jadi ada membuat rancangan tadi. Selanjutnya itu mengamati keadaan air setelah dilakukan penjernihan air secara sederhana dan melakukan pengamatan. Nah, untuk data hasil percobaan sama analisis data, mungkin Devon yang akan membacakannya, Pak. Ya, boleh. Devon aja yang bacakannya, kan panjang ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih kawan. Saya lanjutkan untuk data percobaannya ya Pak Angga. Ya,
Depon, lanjut. Untuk keadaan air sebelum dijernihkan, ini saya data percobaannya saya buat tabel, Pak. Jadi yang pertama keadaan air sebelum dijernihkan, air berwarna coklat, ada endapan. Kemudian untuk urutan bahan yang digunakan, ijuk yang pertama, kondisi pertama, ijuk, arang, kapas, pasir, kerikil besar, kerikil kecil, kapas, lagi, baru kerikil kecil. Setelah dijernihkan, keadaannya cukup jernih, namun masih berwarna kuning dan terdapat endapan. Untuk kedua, perlakuan yang kedua, itu urutannya bahannya ijuk, kapas, pasir, arang, kerikil besar, kerikil kecil, kemudian kapas. Didapatkan setelah penjernihan itu air lebih jernih, masih ada sedikit warna kuning dan tidak terdapat endapan. Untuk yang perlakuan ketiga, bahan urutannya itu Pak, jerami, ijuk, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, kemudian arang. Di situ didapatkan dari kelompok kami air lebih jernih dibandingkan dua susunan yang lain, tidak berwarna kuning dan tidak terdapat endapan. Seperti itu Pak untuk data percobaan dari kelompok 2. Kemudian untuk analisis data Pak, ini apa sekalian ya? Analisis data, boleh? Kalau sudah? Ya. Untuk kelompok 2, berdasarkan data berdasarkan percobaan yang kami lakukan, analisis datanya untuk pertanyaan yang di dalam LKPD, nomor 1, bagaimana keadaan air setelah dijernihkan dibandingkan dengan keadaan air sebelum dijernihkan? Jawaban dari kelompok kami, keadaan air setelah dijernihkan hasilnya lebih jernih jika dibandingkan sebelum dijernihkan. Untuk yang pertanyaan nomor 2, bandingkan keadaan air setelah dijernihkan dengan urutan yang berbeda. Keadaan air setelah dijernihkan dengan rancangan pertama adalah cukup jernih, namun masih berwarna kuning dan terdapat endapan. Keadaan air setelah dijernihkan dengan rancangan kedua adalah air lebih jernih dibandingkan rancangan pertama, tetapi masih ada berwarna kuning dan tidak ada endapan. Sedangkan keadaan air setelah dijernihkan dengan rancangan penjernihan ketiga adalah air lebih jernih dari rancangan 1 dan 2. Air tidak terdapat endapan dan berwarna kuning. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk analisis data, bagaimana urutan penyusunan bahan penyaring yang paling efektif? Jawabannya, urutan penyusunan bahan penyaring yang paling efektif adalah jerami, ijuk, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, dan arang. Seperti itu, Pak. Terus nomor 4, pertanyaannya nomor 4 terakhir, urutan penyusunan paling efektif. Dari urutan penyusunan yang paling efektif, apa saja fungsi bahan-bahan tersebut dalam penjernihan air? Menurut kelompok saya, jerami itu berfungsi untuk membersihkan kotoran dan yang melekat pada air. Kemudian ijuk itu memiliki sifat penyaring kotoran halus, pasir mampu mengendapkan kotoran halus, kemudian kerikil kecil berfungsi menyaring kotoran-kotoran kecil dan memberi celah agar air dapat mengalir. Kemudian kerikil besar itu untuk menyaring kotoran besar, kemudian arang sebagai desinfektan yang baik, seperti itu Pak. Itu Pak untuk analisis datanya dari kelompok kami, kelompok 2. Oke, baik ya. Jadi kasih hapus dulu teman-teman untuk kelompok 1. Ya, sudah baik ya penampilannya. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, adakah perbedaan hasil itunya, percobaannya? Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Sama ya, nggak ada beda ya? Sama. Sama Pak, tidak ada bedanya. Oke, kemudian ini, jadi akan memberi pertanyaan. Jadi bagaimana proses pemecahan masalah pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya. Saya mencoba menjawab. Proses pemecahan masalah pada hari ini itu saya lakukan dengan berkelompok. Kemudian kami di kelompok mencari sumber literasinya dan mencoba membuktikannya lewat praktikum, gitu Pak. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini kita secara berkelompok, ya kan, mencari sumber literasi dan melakukan praktikum untuk membuktikannya. Oke, kemudian ada lagi mau tanyakan apa yang kalian peroleh pada hari ini?
Ya, Pak, mau Saya, menjawab. Pak. Ya. Saya. Ya, Oh, silakan Rika, silakan Rika. oh iya, ya. Kami memperoleh data bahwa penjernihan air dapat menggunakan urutan penyusunan bahan penyaring yang paling efektif adalah jerami, ijuk, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, dan arang, Pak. Ya, benar sekali ya Rika. Jadi penyusunan yang paling efektif itu urutannya dari jerami, ijuk, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, dan arang. Oke ya. Jadi hari ini Pak kasih upload semua untuk semua kelompok. Jadi tidak ada kelompok yang semuanya baik kelompoknya ya. Jadi tidak ada yang Pak beda-bedakan, ya kan? Atau tidak ada yang mungkin yang merasa agak sedikit rendah, ya kan? Jadi semuanya baik dalam kelompok. Jadi kasih upload untuk kita semua, ya. Jadi semuanya bekerja baik, kerjasamanya baik, ya kan? Oke. Pak akan memberikan kalian soal post test. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya 5 menit saja. Oke, sudah ada soal post testnya? Selesai, Pak. Sudah. Pak. Ya, oke. Silakan dikumpulkan. Oke. Ada yang bisa menjawab apa kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak. Ya. Oke. Iya. Iya, Pak. Kesimpulannya yakni tadi kan kita sudah melakukan percobaan dan telah dilakukan semuanya, dapat disimpulkan bahwa penjernihan air dapat dilakukan dengan teknik filtrasi, yaitu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat. Urutan penyusunan bahan memiliki pengaruh dalam proses penjernihan air. Jadi kita harus memperhatikan susunan bahan yang paling efektif adalah dari jerami, kemudian ijuk, kemudian pasir, kerikil, kerikil kecil, kerikil besar, kemudian yang terakhir adalah arang. Jadi itu yang dapat saya simpulkan, Pak. Oke. Benar sekali ya, Zia. Jadi kesimpulannya adalah penyaringan yang terbaik kalau kita memasukkan air kotor menjadi air jernih itu adalah menggunakan filtrasi. Jadi kan menggunakan penyaringan. Jadi dan urutannya tadi seperti yang disebutkan dimulai dari jerami sampai ke arang ya. Oke. Untuk minggu depan nanti dulu. Jadi pelajaran pada hari menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Ada praktikum? Iya, menyenangkan sekali. Menyenangkan, Pak. Enggak ya. Enak praktikum, enak baca teori. Praktikum. Atau Pak balik lagi ke mode ceramah ya belajarnya? Jangan, Pak, nanti ngantuk kita, Pak. Ngantuk ya, siang-siang. Bobo, Pak, bobo. Iya. Oke, jadi alhamdulillah kalau hari ini pelajaran menyenangkan. Jadi minggu depan kita bisa praktikum lagi ya, Pak mau buat pelajaran praktikum. Kemudian untuk minggu depan kita belajar tentang ikatan kimia. Ya, silakan dipelajari di bukunya, nanti bahan ajarnya Pak kasih, bisa di searching juga di Google, ya kan, di internet, banyak tentang ikatan kimia. Oke? Karena jam kita sudah mau habis, silakan ketua kelas untuk berdoa. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran kimia hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Jadi sekian menjadi pelajaran dari Pak. Kalau ada kata salah dari Pak minta maaf. Jika ada yang benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Angga.